Halo semua, selamat datang di presentasi kelompok 7 mengenai nilai dan norma dalam konteks negara hukum. Kelompok kami beranggotakan Silvi Nur Cahyani, NIM 1141810, Rosa Khairunisa 1141811, Billy Kristanto Lim 1141813, Rizky Anggita 1141823, dan Clement 1141837. Penjelasan pertama mengenai teori dasar. Ya, teori dasar. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Fungsi dari hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana. Sebagai kontrol sosial, maka hukum tersebut bertugas untuk menjaga agar masyarakat itu tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan oleh hukum tersebut sendiri. Nah, hukum ini dimaksudkan tuh supaya mempertahankan apa yang telah diterapkan dalam di masyarakat itu sekarang. Lalu, kalau fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, maka perubahan masyarakat itu supaya dapat menggerakkan tingkah laku masyarakat ke arah timbulnya suatu keadaan tersebut yang direncanakan oleh hukum itu sendiri. Tujuan dari hukum itu yang pastinya untuk mencapai suatu ketertiban. Ya, norma hukum itu adalah suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang bersifat memaksa. Ciri-ciri norma hukum itu apa sih? Yang pertama itu dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Lalu tata cara pembuatan undang-undang itu dalam hukum tersebut diatur dalam pasal 20, 21, dan 22. UUD tahun 1945 dan UU nomor 10 tahun 2004. Lalu norma hukum itu mengikuti hierarki tertentu. Hierarki di sini itu mengartikan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis, di mana norma hukum yang lebih rendah bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, terdapat aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia. Untuk mengatur warga negaranya, pemerintah membuat aturan tertulis berupa norma ini, yang fungsinya itu untuk mengatur hubungan antar pemerintah dengan warga negaranya maupun antar warga negara. Selain itu, juga terdapat hukum yang tidak tertulis yang berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Lalu yang keempat, peraturan ini bersifat memaksa. Bersifat memaksa ini dimaksudkan itu untuk supaya dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di negara tersebut. Lalu disertai sanksi yang tegas dan memaksa, itu bertujuan supaya masyarakat itu patuh terhadap hukum tersebut. Lalu hukum itu ada memiliki berbagai pembagian. Yang pertama itu waktu. Dibagi menjadi ius constitutum dan ius constituendum. Constitutum itu berlaku pada masyarakat negara tersebut. Lalu kalau constituendum itu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara. Kalau berdasarkan bentuk, itu ada yang tertulis dan ada yang tak tertulis. Berdasarkan luas berlaku, itu ada hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum itu yang hukum yang berlaku pada umumnya, seperti hukum pidana, hukum sewa menyewa. Itu biasa dikenalnya sebagai ius generale. Hukum khusus itu adalah aturan hukum yang bersifat khusus gitu. Karena biasa dia tuh lebih merujuk ke kayak tempat atau hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya aturan di daerah tersebut. Kalau berdasarkan fungsi, ada hukum material dan hukum formal. Hukum material itu ada hukum yang berwujud perintah-perintah atau larang-larangan, seperti tadi hukum pidana. Hukum formal itu hukum yang mengatur bagaimana caranya supaya kita itu bisa melaksanakan hukum material itu sendiri. Contohnya hukum acara pidana. Berdasarkan sifat, hukum itu ada dua. Ada hukum pemaksa dan pelengkap. Kalau hukum pemaksa itu aturan hukum yang di dalamnya diadakan konkret, yang tidak dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Pemaksa ini mempunyai sikap untuk masyarakat untuk mentaatinya. Sedangkan hukum pelengkap itu biasanya dikesampingkan, namun hukum pelengkap ini kadang-kadang diperlukan, namun kadang-kadang tidak, karena
tergantung dari suasana itu sendiri. Kalau berdasarkan sumber, hukum itu dibuat di undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Lalu hukum berdasarkan isi itu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu yang mengatur hubungan antar negara dan dengan warga negara. Kalau hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antar warga seperti hukum perdata. Hukum yang berdasarkan ruang lingkup itu adalah hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional itu pada satu negara, internasional untuk antar negara. Selanjutnya kita masuk ke berita pertama mengenai perbandingan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan juga rencana untuk penerapan darurat sipil. Kedua kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2020 di tengah desakan masyarakat dan bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar itu mengikuti Undang-Undang Pasal 59 Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kekarantinaan kesehatan sendiri merupakan tindakan untuk mencegah semakin menyebarnya penyakit yang dapat menciptakan keadaan darurat kesehatan di masyarakat. Sedangkan untuk darurat sipil menggunakan aturan Perpu nomor 23 tahun 1959. Pada Perpu tersebut, penguasa dapat melarang percakapan telepon, melarang berita dan radio, serta menerapkan peraturan yang membatasi atau melarang seluruh alat komunikasi. Selain itu, peraturan tersebut dapat memaksa setiap orang untuk tetap di rumah. Dari kedua pemaparan tersebut, di berita tersebut dinilai bahwa pencampuran kedua undang-undang tersebut dibutuhkan untuk menangani COVID-19. Karena itu perlu dikaji undang-undang yang lebih efektif untuk menangani COVID-19 ini. Ya, berikutnya nilai dan norma sesuai aturan tertulis. Karena nilai dan norma di negara hukum diatur oleh aturan tertulis, maka dalam keadaan darurat seperti ini, pembuatan undang-undang ataupun peraturan sangat diperlukan sebagai pedoman masyarakat. Nah, dalam kasus ini, dengan adanya aturan hukum, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1959, dalam pasal 17, yaitu bahwa penguasa dapat melarang percakapan telepon, melarang berita dan radio, serta menerapkan peraturan yang membatasi atau melarang seluruh alat komunikasi. Pasal 19, penguasa dapat memaksa orang tetap di rumah tanpa ada kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar, dan pasal 18 ayat 1 dan 2, yaitu penguasa berhak melarang membatasi rapat umum, pertemuan umum, arak-arakan, penggunaan gedung pertemuan. Alasan wacana darurat sipil oleh pemerintah saat ini bukan karena pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, namun lebih memberikan komitmen kuat agar orang tetap di rumah demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih lanjut. Berita selanjutnya adalah mengenai DPR yang menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang di tengah pandemi COVID-19. RUU yang dibahas adalah RUU KUHP, RUU Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai. RUU tersebut merupakan hasil RUU yang tidak selesai dibahas tahun lalu, sehingga diselesaikan tahun ini sesuai dengan mekanisme yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai DPR seharusnya tidak mengambil kesempatan ini untuk membahas RUU, karena RUU tersebut tidak berhubungan dengan kondisi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. RUU ini pun berpotensi untuk
merugikan negara sehingga memang seharusnya tidak dibahas sekarang. Ferry juga menilai bahwa undang-undang ini berpotensi untuk menyelamatkan koruptor-koruptor yang ada. Karena itu sebaiknya undang-undang ini ditunda untuk dibahas sekarang. Ya, penerusan pembahasan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dinilai publik tidak seharusnya untuk disahkan dalam waktu dekat di tengah wabah COVID-19 ini. Penyegeraan dalam pembahasan rancangan undang-undang memang tidak dilarang, tetapi pada masa seperti ini, sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada, karena tidak memperhatikan kepentingan dan kepedulian terhadap rakyat banyak. Selain itu, pengesahan ataupun pembuatan undang-undang harus sesuai dengan kepentingan umum, dengan memperhatikan nilai dan norma terhadap keadaan sekitar, serta harus memenuhi aturan hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum lain. Dalam hal ini, DPR telah melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya pencegahan penyebaran COVID lebih lanjut. Sebagai DPR, seharusnya lebih peka dan bersolidaritas yang dapat ditunjukkan dengan tidak membahas RUU apapun, terutama yang memicu polemik masyarakat. Sebaiknya urus dahulu hal yang jauh lebih penting, yaitu dalam kasus ini dengan tidak menyepelekan wabah COVID dan mengutamakan keselamatan rakyat. Berita selanjutnya adalah mengenai DPR RI yang berencana untuk membentuk panitia kerja untuk membahas Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Panitia ini bertujuan untuk membentuk uji publik dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kalangan buruh. Seperti diketahui bahwa Omnibus Law mendapat tentangan dari sejumlah pihak, termasuk dari elemen buruh hingga pemerhati lingkungan. Sikap DPR dianggap tidak memperhatikan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga DPR pun mengambil langkah untuk mengundang buruh demi menyelaraskan pikiran mengenai Omnibus Law ini. Dengan mengikutsertakan buruh dalam penonton hukum Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan adanya penerapan nilai dan norma yang baik, karena DPR telah memperhatikan keadilan bagi buruh sesuai norma toleransi untuk merancang hukum. Tetapi dengan diadakannya pembahasan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona ini, dinilai bahwa DPR melanggar norma karena DPR tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, anggota Dewan harus memprioritaskan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 terlebih dahulu ketimbang kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, berita keempat ini mengenai keputusan MK tentang pemilihan umum yang digelar secara serentak. Kubu PKS menyatakan bahwa hal ini memberi peluang bagi DPR untuk membuat norma baru. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hakim Saldi Isra saat membaca keputusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 26 bulan Februari 2020. Pernyataannya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim MK bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu itu akan bertujuan atau akan mengakibatkan penguatan sistem presidensial di pemerintahan Indonesia. Maka dari itu adanya urgensi untuk mengubah norma hukum itu diberlakukan ketika dapat merevisi atau memperbaiki sebuah tatanan presidensial yang lebih baik lagi. Putusan MK dalam menyatakan pemilihan umum terjadi secara serentak itu memberikan peluang bagi DPR membuat norma hukum baru. Nah,
Sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai ketertiban, karena terdapat pihak yang merasa belum siap dengan diadakannya pemilu serentak. Namun, menurut Mardani, putusan MK ini dapat menjadi suatu momentum perbaikan atas kualitas pilkada dan pemilu. Walaupun begitu, DPR tetap harus merancang UU norma hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 yang mengatur tentang norma hukum, yaitu pasal 20, 21, dan 22, yaitu yang berisi bahwa rancangan undang-undang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah yang dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berita selanjutnya adalah berita kelima mengenai penggunaan masker yang menjadi norma sosial, bahkan menjadi norma hukum untuk beberapa negara di Asia seperti Cina, Hong Kong, Jepang, Thailand, dan juga Taiwan. Nah, beberapa negara tersebut mempunyai asumsi bahwa siapapun itu bisa menjadi carrier atau pembawa virus corona tersebut. Maka dari itu, untuk penyamarataan, membangkitkan solidaritas, rasa kenyamanan, dan beberapa aspek yang ditinjau, beberapa pemerintah mendesak untuk menggunakan masker. Jadi jika tidak menggunakan masker, akan dikenakan hukuman. Padahal hal ini tidak sesuai dengan pernyataan WHO bahwa salah satu pandangan bahwa masker itu menjadi suatu andalan perlindungan diri itu bukan hal yang dapat dibenarkan. WHO menyarankan bahwa sering mencuci tangan dengan sabun dan air jauh lebih efektif daripada menggunakan masker. Dalam pandemi COVID-19 ini, penggunaan masker dirasakan seperti sebuah norma sosial di negara-negara Asia. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Asia memiliki dorongan sosial yang besar dalam menggunakan masker. Dorongan tersebut berubah menjadi suatu kebiasaan yang lalu berkembang menjadi suatu norma sosial di masyarakat Asia. Artinya, masyarakat di Asia terdorong untuk menggunakan masker sebagai usaha preventif agar tidak terjangkit dari virus COVID-19 ini. Namun ini berbeda dengan negara-negara di Eropa dan di Amerika, negara-negara barat yang mana pada kebiasaan mereka itu hanya orang-orang yang memiliki resiko tinggi seperti orang-orang yang sudah tua atau yang sedang sakit untuk menggunakan masker, sehingga norma sosial yang ada di negara-negara barat adalah orang-orang yang menggunakan masker adalah orang-orang yang memiliki resiko tinggi dan orang-orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Hal tersebut berkebalikan dengan norma sosial yang berada di negara-negara Asia. Selanjutnya berita ke-6 ini mengenai perekonomian Indonesia di tengah adanya wabah corona. Suatu artikel menyatakan bahwa THR atau tunjangan hari raya terancam tidak akan bisa didapatkan. Maka dari itu, pemerintah menanggapi hal ini. Namun, Kemenaker belum bisa memutuskan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang memangkas gaji karyawan di tengah wabah corona. Hal ini sangat merugikan banyak orang, terutama para karyawan. Pemotongan THR tanpa adanya peraturan ini merupakan pelanggaran norma hukum dan juga secara sosial memang tidak baik gitu. Di sini juga
diklaim atau dinyatakan kembali bahwa memang adanya belum siap atau ketidaksiapan pemerintah menangani hal ini. Mungkin memang karena pemerintah juga melihat beberapa aspek gitu ya, bahwa pemerintah masih menampung perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia masyarakat industrial ini. Jadi dilihat dari pekerja maupun perusahaannya seperti itu. Pemotongan THR tanpa adanya peraturan yang jelas merupakan pelanggaran norma hukum. Hal ini selain merugikan banyak orang, terutama para karyawan, juga meresahkan masyarakat di Indonesia. Sebaiknya pemerintah menyusun peraturan yang mengatur tentang pemberian THR pada keadaan darurat yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Hal itu agar tercapainya tujuan hukum, yaitu mencapai ketertiban. Selain itu, tetap pemerintah juga harus menetapkan UU yang telah dirancang sesuai dengan norma hukum, yaitu yang berada pada pasal 20, 21, dan 22 pada UU nomor 10 tahun 2004. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di link berikut ini.